Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisaroh dari Prodi PAI kelas 3D akan mengumpulkan tugas UAS Mahfudhon. Yang pertama, iman dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Quran surat Al-Imran ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa baginya, dan janganlah sesekali kamu mati kecuali dalam situasi beragama Islam. Iman menurut hadis, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Diriwayatkan oleh anaknya Abdullah dalam kitab As-Sunnah. Artinya, iman adalah perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang. Yang kedua, Islam menurut Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Quran surat Al-Imran ayat 102, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa baginya, dan janganlah sesekali kamu mati kecuali dalam situasi beragama Islam. Islam menurut hadis, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, yang artinya, aku telah ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku. Yang ketiga, ihsan menurut Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ihsan menurut hadis, al-ihsana ala kulli syai'in, yang artinya ihsan, perbuatan atas segala hal. Wudu dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan basuhlah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Wudu dalam hadis, miftahus sholatit tuhuru wa tahrimu hat takbiru wa tahlilu hat taslimu. Hadis riwayat Syafi'i. Yang artinya, kuncinya sholat adalah suci, dan pengharumnya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam. Sholat menurut Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Quran surat An-Nur ayat 56. Yang artinya, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Sholat dalam hadis, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Hadis riwayat Bukhari, yang artinya tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah Al-Kitab. Puasa menurut Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya, ayat tentang puasa ini memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa menurut hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, yang dihadiskan oleh Muttafaqun alaih. Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Zakat dalam Al-Quran.
Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Quran surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Zakat dalam hadis az-zakat tohrul iman diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, yang artinya zakat memurnikan iman. Sedekah dalam Al-Quran, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Quran surat Al-Ihsan ayat 76, yang artinya dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Sedekah dalam hadis, mana kosomalun min sedekatin, tidaklah berkurang harta karena sedekah. Haji dalam ayat Al-Quran, wa adzin finnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amilin. Quran surat Al-Hajj ayat 27, yang artinya dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Haji dalam hadis, anna nasan min ahli Najdin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun bi Arafat fasa'aluhu fa amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam munadiyan fanadal hajju Arafah man jaa lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adrakal hajj. Riwayat 5 orang ahli hadis, yang artinya bahwa orang-orang Najd telah datang kepada Rasulullah sewaktu sedang wukuf di padang Arafah karena bertanya kepada beliau, maka beliau terus menyuruh orang supaya mengumumkan haji itu di Arafah. Artinya yang terpenting urusan haji ialah hadir di Arafah. Barang siapa yang datang pada malam 10 sebelum terbit fajar, sesungguhnya ia telah mendapatkan waktu yang sah. Haid dan nifas dalam ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'atuhunna min haitsu amarakumullahu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah darah haid itu adalah kotoran, maka menjauhlah kalian dari istri kalian di tempat keluarnya haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Jika mereka telah bersuci, maka datangilah mereka sesuai dengan cara yang telah diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Haid dan nifas dalam hadis. An Ummi Salamah qalat kanatin nufasa'u ala ahadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu ba'da nifasiha arba'ina yawman aw arba'ina lailatan. Hadis riwayat Abu Daud, yang artinya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, para wanita nifas di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk setelah nifas selama 40 hari atau 40 malam. Nikah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Artinya, dan setiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian ingat akan kebesaran Allah. Nikah dalam hadis. Itamisur rizqa bin nikah, yang artinya carilah rezeki dengan menikah. Zina dalam ayat Al-Quran. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Quran surat Al-Insyirah ayat
ayat 32. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina menurut hadis, az-zina yurithul fakri. Zina mewariskan